Bapak Ibu, hari ini kita akhirnya menerima kabar resmi yang sudah ditunggu jutaan pensiunan di seluruh Indonesia. Taspen bersama Kementerian Keuangan dan BKN mengumumkan skema pencairan rapel dan kenaikan gaji pensiun yang akan mulai dibayarkan pada November 2025. Ini bukan lagi perkiraan, bukan rumor, bukan asumsi, tetapi penjelasan resmi pemerintah. Dengan kebijakan baru ini, pensiunan akan menerima rapel hingga 10 bulan dan kenaikan manfaat pensiun yang jauh lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Semua detailnya akan kita ungkap secara lengkap, jelas, dan berdasarkan sumber resmi. Jangan lewatkan satu detik pun karena informasi ini menentukan hak keuangan Anda. Sebaik Bapak Ibu, mari kita bahas secara mendalam isi lengkap dari pengumuman Taspen yang baru saja dirilis dan kini tengah menjadi sorotan besar di kalangan pensiunan di seluruh Indonesia. Setelah berbulan-bulan menunggu kepastian, akhirnya Taspen bersama Kementerian Keuangan dan Badan Kepegawaian Negara memberikan penjelasan resmi tentang bagaimana skema rapel dan kenaikan gaji pensiunan akan dilaksanakan pada bulan November 2025. Pengumuman ini disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Juanda Kementerian Keuangan Jakarta, di mana hadir Direktur Utama Taspen, perwakilan Direktorat Jenderal Anggaran, serta pejabat dari BKN yang membidangi data pensiunan nasional. Dalam konferensi tersebut yang Taspen menegaskan bahwa pemerintah telah menetapkan kenaikan gaji pokok pensiunan sebagai tindak lanjut dari kebijakan penyesuaian gaji ASN aktif. Artinya pensiunan juga mendapatkan dampak langsung dari kenaikan ini dalam bentuk manfaat pensiun baru serta pembayaran rapel yang dihitung sejak Januari 2025. Dengan kata lain, seluruh pensiunan yang masih aktif tercatat di sistem Taspen berhak menerima pembayaran selisih dari Januari sampai bulan pencairan dimulai. Seperti yang Bapak Ibu tahu, istilah rapel ini sering membuat banyak pensiunan bingung. Jadi mari kita perjelas, rapel adalah pembayaran kekurangan gaji yang seharusnya sudah diterima sejak kebijakan baru diberlakukan. Tetapi karena proses administrasi, validasi data, dan pengesahan anggaran membutuhkan waktu, pembayaran baru bisa dilakukan beberapa bulan setelahnya. Jika kenaikan berlaku Januari tetapi efektif dibayar November, maka rapel mencakup 9 sampai 10 bulan. Taspen mengungkapkan bahwa mereka telah menyiapkan tabel rapel resmi yang menunjukkan perkiraan total yang akan diterima setiap golongan berdasarkan masa kerja dan kategori pensiun. Berdasarkan data yang dibuka, kenaikan rata-rata berada di kisaran 10 hingga 16%. Pensiunan golongan 2 dengan masa kerja di bawah 20 tahun menerima kenaikan 8-10%. Golongan tersari dan IV menerima antara 12 hingga 16%. Sedangkan pensiunan pejabat eselon, TNI, dan Polri berkategori tinggi bisa menerima rapel belasan juta rupiah tergantung masa kerja dan periode perhitungan. Taspen menegaskan bahwa tabel ini dibuat berdasarkan 3 faktor utama: keaktifan data dalam sistem, kategori pensiunan, dan masa kerja serta golongan terakhir. Validasi data menjadi kunci utama. Hanya pensiunan yang sudah melakukan update data dalam 2 tahun terakhir yang otomatis masuk dalam daftar pembayaran. Mereka yang belum memperbarui data berpotensi tertunda hingga batch berikutnya. Karena itu, Taspen mengingatkan agar seluruh pensiunan memeriksa kembali status data mereka. Mengenai jadwal pencairan, Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa pembayaran rapel akan dilakukan bertahap untuk menjaga stabilitas fiskal negara. Gelombang pertama dimulai akhir November 2025, khusus pensiunan lansia di atas 75 tahun, penerima manfaat kecil, serta janda dan duda penerima pensiun. Gelombang kedua dilakukan pada Desember 2025 dan sisanya akan diselesaikan awal 2026. Pemerintah menegaskan bahwa ini bukan penundaan, tetapi strategi agar pembayaran dapat dilakukan dengan akurat, transparan, dan bebas kesalahan. Taspen juga menyampaikan bahwa sistem digital mereka kini sudah terintegrasi dengan MyTaspen, BKN, dan Kemenko, sehingga proses pencairan dapat dilakukan lebih cepat dan aman. Pensiunan tidak perlu datang ke kantor. Dana akan langsung masuk rekening masing-masing melalui bank mitra Taspen, seperti BRI, BNI, BTN, Mandiri, dan BSI. Namun penjelasan ini juga disertai imbauan agar pensiunan memastikan rekening masih aktif dan sesuai nama penerima. Menjelang pencairan, Taspen akan merilis daftar pre-listing atau daftar calon penerima rapel yang sudah diverifikasi. Daftar ini dapat dilihat melalui aplikasi MyTaspen mulai pertengahan November 2025.
Jika nama belum muncul, masih ada masa koreksi selama 2 minggu. Mekanisme ini diharapkan mengurangi keluhan pensiunan yang merasa datanya belum terinput. Dari sisi perhitungan rapel, Taspen memberikan contoh simulasi. Jika seseorang memiliki gaji pokok pensiun 3 juta rupiah dan mendapatkan kenaikan 10%, gaji baru menjadi 3,3 juta rupiah. Jika rapel mencakup 10 bulan, maka total rapel sekitar 3 juta rupiah. Untuk gaji pokok 5 juta rupiah dengan kenaikan 15%, total rapel sekitar 7,5 juta rupiah. Sementara untuk pensiunan pejabat tinggi dengan gaji pokok 8 juta rupiah ke atas, rapel bisa mencapai 12 hingga 15 juta rupiah. Angkanya bergantung pada durasi rapel dan ketentuan golongan terakhir. Kementerian Keuangan memastikan bahwa anggaran rapel ini sudah dialokasikan penuh dalam anggaran pendapatan dan belanja negara 2025 dan tidak akan berubah walaupun terjadi fluktuasi ekonomi. Presiden juga memberikan arahan khusus agar pembayaran pensiun menjadi prioritas nasional karena pensiunan adalah abdi negara yang telah memberikan kontribusi besar. Selain itu, Taspen memberikan kabar tambahan bahwa mulai 2026, pemerintah sedang menyiapkan sistem penyesuaian otomatis berdasarkan indeks inflasi tahunan. Artinya, jika inflasi naik, nilai pensiun dapat disesuaikan tanpa menunggu revisi APBN. Sistem ini masih dalam tahap uji, namun diproyeksikan mampu memberikan perlindungan jangka panjang bagi pensiunan. Reaksi para pensiunan terhadap pengumuman ini sangat positif. Banyak yang merasa lega karena akhirnya mendapat kejelasan setelah sekian lama. Beberapa asosiasi pensiunan memuji Taspen karena kali ini mereka lebih terbuka dengan data rapel dan mekanisme pencairannya. Namun tetap ada kekhawatiran dari sebagian kalangan yang khawatir pencairan molor. Taspen menjawab dengan menegaskan bahwa mereka telah menyiapkan audit internal dan BPK akan memantau setiap proses untuk menjamin akurasi dan akuntabilitas. Taspen juga berkomitmen mengirimkan notifikasi SMS dan email resmi menjelang pencairan. Hal ini dilakukan untuk menghindari hoaks yang banyak beredar di media sosial. Saat ini banyak akun palsu yang mengaku dari Taspen meminta data pribadi. Taspen menegaskan mereka tidak pernah meminta data melalui pesan pribadi dan seluruh pengumuman hanya dilakukan melalui saluran resmi. Selain itu, pemerintah menyoroti perbaikan layanan kesehatan bagi pensiunan. Mulai tahun depan, data peserta pensiun akan terhubung langsung dengan BPJS sehingga pensiunan tidak perlu lagi membawa dokumen fisik saat berobat. Sistem baru ini diharapkan mempercepat pelayanan khususnya bagi pensiunan lansia. Dengan segala perkembangan ini, pemerintah ingin memastikan bahwa sistem pensiun Indonesia semakin modern dan adil. Mereka memandang pensiunan bukan beban negara, tetapi aset bangsa yang perlu dijaga. Peningkatan kesejahteraan pensiunan menjadi salah satu komitmen besar menuju 2025 dan 2026. Sekarang yang terpenting adalah pensiunan memastikan data masing-masing sudah benar. Akun MyTaspen aktif, nomor rekening sesuai, dan status keluarga diperbarui. Jika data tidak lengkap, proses pembayaran bisa tertunda. Taspen memberikan waktu hingga akhir Desember 2025 untuk menyelesaikan seluruh verifikasi. Dengan semua informasi ini, kita dapat menyimpulkan bahwa rapel Taspen 2025 akan cair bertahap mulai November. Besaran kenaikan cukup signifikan dan anggarannya sudah aman. Proses pencairan berlangsung transparan dan dapat dipantau langsung melalui aplikasi. Pemerintah pun menegaskan bahwa hak pensiunan adalah prioritas dan tidak boleh ditunda tanpa alasan sah. Semoga kabar ini membawa kelegaan dan kebahagiaan bagi seluruh pensiunan setelah penantian panjang.